Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana BTV kembali menjumpai Anda dalam program Obat Obrolan Kesehatan. Di episode kali ini seperti biasa, obrolan kesehatan kita akan membahas terkait seputar tips dan trik juga di dunia kesehatan. Tentunya kita akan berbincang langsung bersama pakar di dunia kesehatan di episode hari ini. Dan juga kali ini kita akan membahas dengan topik spesial untuk obat obrolan kesehatan di hari ini, yakni kita akan bahas mengenal masalah kulit hyperpigmentasi. Tentunya kali ini sudah hadir bersama saya untuk berbincang langsung pada episode di hari ini ada Dr. Wika Widya Putri. Halo, benar, dokter. halo. Gimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah luar biasa. Ini panggilan berarti Dr. Wika aja? Ya, benar. Oke, gimana kesehariannya dokter selain sibuk di dunia medis kesehatan atau ada sibukan lain? Sibukan lainnya begitulah ya, menghabisi hari-hari detik demi detik ya, menikmati. Oke dokter, kali ini episode topik kita benar cukup menarik ya dokter. Kan saya juga masih asing dengan hyperpigmentasi. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing lebih lanjut terkait tema kita pada hari ini. Juga Sanak BTV ya mungkin baru dengar atau belum mengenal secara lebih jelas apa sih itu hyperpigmentasi. Nah kali ini kita akan bahas di episode obat obrolan kesehatan. Oke dokter, mungkin bisa dijelaskan dulu sih apa sih itu hyperpigmentasi dan bagaimana sih ciri-ciri dan juga gejala umumnya gitu. Terima kasih ya Mas ya. Oke, di sini kita bahas yang pertama hiperpigmentasi ya. Di situ kan kita tahu itu terbagi ada dua kata ya, hiper dan pigmen kayak gitu. Hiper adalah sesuatu yang berlebihan yang kita ketahui ya, sedangkan pigmen adalah sebuah warna gitu. Jadi hiperpigmentasi merupakan suatu warna yang berlebihan yang berada di area tertentu di area tubuh kita gitu. Biasanya warna-warna yang ada kaitan dengan hiperpigmentasi itu banyak. Itu bisa kayak warna merah, warna kecoklatan, warna hitam, warna abu-abu dan yang lainnya. Itu tadi untuk yang namanya hiperpigmentasi. Oke, jadi memang gejalanya tertentu ya. Oke, tapi sebelumnya Sanak BTV tadi belum dikenalkan bahwa Dr. Wika ini adalah salah satu gimana ya ibaratnya tenaga medis atau dokter konsultasi di klinik. Ya, kita di sini konsultasi medis di bagian estetika ya, benar. Kan kita background kita banyak produk-produk kesehatan nih. Nanti Sanak BTV, nah ini lokasinya di mana? Gitu. Jadi dokter ini ada salah satu tadi yang disebutkan oleh dokter di klinik kecantikan Natasha Bengkulu. Oke, kalau tadi itu hiperpigmentasi dan juga gejalanya tadi ya dokter. Berarti itu saya masih belum jelas nih dokter. Gimana sih itu gejala, apakah di kulit atau seperti apa dokter? Ya, untuk hiperpigmentasi itu kan banyak ya. Kan kita ada banyak nih bisa disebut kalau misalnya untuk di masyarakat awam hiperpigmentasi itu kan banyak yang nyebutin itu flek. Ya, ada juga yang nyebutinnya itu melasma, ada juga yang nyebutinnya itu freckles dan yang lainnya. Nah, jadi sini kita bisa membedakan apakah itu benar-benar melasma, apakah itu benar bercak hitam dikarenakan sinar matahari, atau itu dikarenakan bahasa anak sekarang itu PIH, pernah dengar ya? Jadi PIH itu kayak dia ada dikarenakan sesuatu peradangan, yaitu tadi. Jadi bagaimana sih kita bisa menentukan apa itu melasma, apakah itu bintik karena sinar matahari, apakah itu dari si tadi bekas dari suatu peradangan, itu kita lihat kalau letaknya biasanya yang namanya melasma ataupun flek itu biasanya rata-rata terdapat di area wajah kita, wajah leher kayak gitu tadi. Itu untuk bagian flek ataupun melasma. Sedangkan kalau bintik hitam dikarenakan sinar matahari itu bisa juga muncul di wajah, leher dan bagian tangan. Gitu tadi. Jadi ada tambahannya ya. Terus kalau misalnya untuk yang tadi saya bilang PIH, nah itu biasanya rata-rata di wajah tapi disebabkan karena suatu peradangan. Peradangan yang paling sering itu adalah pasca bekas dari jerawat. Gitu. Jadi bekas gejala lain juga ya dokter ya? Itu yang di wajah berarti? Iya benar. Jadi selain di wajah, tadi ya Sanak BTV bisa juga terjadi di area tangan ya dokter ya. Tapi untuk usianya sendiri yang terkena gejala hiperpigmentasi ini apa ada rentan khusus atau seperti apa dok?
kalau misalnya kayak gitu kita tidak bisa memastikan ada rentan khususnya seperti apa, karena kadang-kadang anak remaja pun sudah ada dikarenakan ada faktor dari si genetik tersebut gitu tadi. Jadi biasanya itu muncul di usia 17 tahun ke atas, rata-rata sih seperti itu. Oke, berarti remaja lah ya? Iya, benar. Anak-anak kemungkinan belum merasakan gejala dari hiperpigmentasi tersebut. Tapi untuk penyebab utamanya sendiri dari yang sudah disebutkan tadi nih Bu Dokter, mungkin ada penyebab lain kenapa gejala ini juga bisa terjadi pada kulit? Nah, penyebabnya, jadi gini, untuk hiperpigmentasi tersebut itu kan penyebabnya banyak ya. Jadi yang harus kita tahu yang pertama itu ada dikarenakan hormonal, terus yang kedua itu dikarenakan faktor di luar hormonal tersebut. Jadi kalau hormonal itu banyak nih, yang pertama bisa dari keturunan. Terus yang kedua bisa kepada ibu hamil, terus bisa dari faktor-faktor orang-orang yang mengkonsumsi obat-obat KB, itu kan hormon semua ya. Nah terus kalau faktor lain, terus apa? Yang pertama bisa dikarenakan dari sinar matahari, yang sering biasa kita bahas ya. Oh flek itu dari sinar matahari, kita suka berjemur panas nih, makanya nyebabin si fleknya berlebihan. Terus yang kedua bisa dari penggunaan kosmetik yang tidak tepat sasaran gitu tadi. Terus yang misalnya kayak penggunaan zat-zat kosmetik yang banyak warnanya, nah itu salah satunya bisa menyebabkan si hiperpigmentasi tersebut. Terus juga dari faktor penggunaan produk-produk krim yang tidak sesuai dengan keadaan wajah yang bisa menimbulkan si flek tersebut. Oke, jadi memang banyak tadi ya. Dan juga istilah-istilah kesehatan yang kalau kita orang awam seperti saya itu kurang paham. Mungkin ada konsultasi lebih lanjut. Benar banget. Jadi tadi ada juga sesi lagi penyebab genetik juga ya dokter, ini juga terkait produk-produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan mungkin ya dokter ya. Jadi itu bisa menjadi faktor gejala tersebut bisa terjadi. Tapi mungkin kalau dari segi produk perawatan sendiri nih dokter, selain yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada hal-hal khusus juga yang bisa mempengaruhi gejala itu atau justru bisa memperburuk gitu? Jadi gini, hiperpigmentasi itu ketika kita mengobatinya tepat sasaran itu akan lebih bagus ya. Tapi tadi yang saya bilang hiperpigmentasi pada PIH ya kita bilangnya. Untuk orang-orang berjerawat, ketika misalnya dia datang nih suatu ke klinik kecantikan dan dia datang tiba-tiba, dok saya pengen lebih cerah, lebih putih. Sedangkan keadaan wajahnya itu tidak memungkinkan dia itu menggunakan sesuatu krim yang dengan efek whiteningnya tinggi kayak gitu. Jadi pemberiannya kurang tepat sasaran. Jadi jerawatnya yang hanya kecil bisa jadi banyak dan meradang. Ketika meradang ya otomatis kan bekasnya nanti akan ada warnanya gelap hitam. Nah itu juga bisa dikatakan hiperpigmentasi dikarenakan faktor yang memperberat tadi. Harusnya bisa diobatin dengan pemberian krim jerawat, tapi karena salah pengobatannya makanya dia bisa menyebabkan si hiperpigmentasi tersebut. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya treatment yang sesuai dengan kondisi yang sekarang. Benar banget. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol bareng Dr. Wika dan juga Sana BTP. Jangan kemana-mana, tetap di Obat Obrolan Kesehatan. Ya, Sana BTP masih menyaksikan Obat Obrolan Kesehatan di hari ini. Tadi kita bakal lanjut lagi pembahasan kita karena tadi sempat terjeda juga, ada yang melewat. Kalau tadi kita bahas terkait treatment yang sesuai dengan kondisi gitu ya, tentu bisa dibilang seperti itu. Tapi untuk jenis-jenis dari gejala hiperpigmentasi itu sendiri yang paling umum itu seperti apa, Rita? Kalau misalnya gejala yang paling kelihatan banget ya di masyarakat umum adalah timbulnya bercak-bercak hitam atau kecoklatan yang ada di area wajah, entah itu di area pipi, entah itu yang di atas alis, dekat hidung, di atas bibir, jadi jatuhnya kayak kumis ya, terus bisa juga di dagu gitu. Jadi rata-rata keluhan yang pada mengeluhkan itu adalah, dok kok ada bercak coklat atau hitam nih di area wajah biasanya kayak gitu. Itu secara umum bisa kelihatan gitu, tapi untuk mungkin kalau di dunia kesehatan sendiri ya, Dokter Wika yang konsultasi dan sebagainya, mungkin ada apa sih pandangan tersendiri bagaimana mendiagnosis gejala tersebut? Benar. Makanya itu kalau misalnya ada pasien-pasien yang datang ke klinik kita, jadi yang pertama kali kan tetap ya kita akan mengadakan yang namanya
sesi anamnesis atau tanya jawab. Oke. Nah, di sana kita kita melihat nih bagaimana faktor risiko sebelumnya, apa kebiasaan dari si pasien tersebut, kemudian munculnya dari kapan, apakah mendadak, apakah dalam munculnya itu setelah hamil, kalau cewek ya apakah dia tiba-tiba muncul, ataukah habis dari berjemur, atau seperti apa. Nah, setelah kita melakukan anamnesis, baru nanti kita lihat dalam keadaan fisiknya seperti apa. Jadi bisa kita lihat untuk di area wajahnya, bisa langsung ke bagian wajah si pasien, atau dengan secara menggunakan skin analyzer kita, kayak gitu. Jadi kan di sana kita melihat tuh, oh ini tipe fleknya, tipe kulitnya seperti apa, dan yang lainnya. Dan kemudian dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan fisik melalui pemeriksaan di bawah lampu Woods biasanya kita lihat. Nah, di situ kan beda ya, yang namanya karena sel kulit mati ataupun itu dengan adanya pertumbuhan si hiperpigmentasi. Oke, jadi memang kalau kita secara umum lebih jelas ya cuma kayak plek hitam ya dok ya. Tapi benar. kalau dikonsultasi dengan alat-alat khusus mungkin itu akan terlihat lebih jelas sehingga bisa didiagnosis ya dokter ya. Tapi saya penasaran mungkin dokter apalagi yang kesehariannya berkecimpung di klinik kesehatan gitu sejauh ini ya dokter ya, penasaran juga itu yang banyak konsultasi itu apakah dari kalangan perempuan atau juga laki-laki gimana gitu dok? Oke. Kalau misalnya kayak gitu mungkin kalau perbandingannya 60-40 ya, gitu tadi. Jadi untuk 60% itu rata-rata masyarakat dari wanita ya kalau kita bilangnya. Terus yang 40%-nya itu bagian untuk yang dari si laki-lakinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya di sini kita itu tadi, kalau untuk yang datang nggak hanya usia yang sudah di 25 tahun ke atas, yang remaja pun kita sudah ada itu tadi. Jadi baik dari usia remaja sampai usia lansia, ketika misalnya mereka mempunyai keluhan tentang wajah bisa datang untuk konsultasi seperti itu. Ya, jadi beragam lah ya dokter ya, dari segi apa itu gejala, kemudian gender juga. Jadi 60-40. Tidak ditanya saya juga bisa nebak sih. Karena permasalahan kecantikan itu pasti rata-rata dari cewek, perempuan ya, benar. Oke, kita lanjut dokter untuk tadi terkait mendiagnosisnya sudah dengan treatment tersendiri di bidang kesehatan ya dokter. Kemudian dari perbedaan tadi kan sempat kita bahas juga terkait melasma ya dokter, dan juga flek hitam itu apakah ada perbedaan tersendiri dari dua hal tersebut dokter? Ya. Kalau misalnya kita sebut melasma, biasanya kan di masyarakat ini kan sebutnya itu tadi flek gitu tadi. Flek sama melasma itu hampir mirip kayak gitu, cuman bedanya dia titik hitam dikarenakan sinar matahari. Nah, itu letak di tempatnya yang berbeda. Makanya untuk menentukan, kalau misalnya kita sekilas ya rata-rata kita sebutnya hiperpigmentasi. Tapi kita harus melihat tadi secara detail dari anamnesisnya, pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan lanjutannya, apakah dia itu tipe yang melasma ataupun hiperpigmentasi, ataupun dia juga di dalam kategorikan yang si PIH tadi yang saya bilang. Oke, tadi kalau dari melasma dan juga flek hitam sendiri yang penanganannya lebih intens itu yang mana dok? Atau biasanya, sama saja? Kalau misalnya untuk yang melasma sama bintik hitam karena sinar matahari ya, biasanya yang paling agak ya, kalau kita bilangnya agak ya, kalau dibilangin susah, enggak juga susah. Tapi kalau dibilangin gampang, dia susah juga gampang ya kita bilangnya. Itu biasanya lebih ke melasma. Karena kenapa? Melasma itu dia tidak bisa hilang 100%. Iya, karena dia berasal dari sel melanin, sedangkan sel melanin itu memang sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi dia memang produksi terus setiap harinya. Makanya kalau misalnya ada pasien yang mengatakan, dok bisa hilang nggak flek saya? Itu jujur kita bilangnya nggak bisa hilang 100%. Tapi kalau misalnya untuk membantu memudarkan, kita bisa. Jadi tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dipudarkan. Oke, jadi untuk pengobatan sendiri apakah sampai pulih dan juga pun cuma memudarkan tadi dokter, apakah durasinya cukup lama atau seperti apa dok? Ya, kalau untuk waktu ya, waktu jangka panjangnya kita nggak bisa kayak nentuin, oh ini di 2 bulan atau 3 bulan fleknya nanti langsung hilang kayak gitu, karena tadi proses yang tadi. Karena kita membantu memberikan yang terbaik untuk pasien, tapi kan balik lagi, kebiasaan pasien kita berbeda-beda. Mereka kerjanya di mana itu juga mempengaruhi, yang di dalam ruangan atau di lapangan. Kemudian mereka kebiasaan
kebiasaan menggunakan kosmetik itu seperti apa, itu mempengaruhi semuanya. Jadi kalau misalnya kira-kira flek tuh bisa hilang berapa atau membantu mengurang berapa, kita sama ya, kita nggak bisa memastikan berapa bulannya, tapi kalau misalnya untuk membantu mengurangi kita bisa bertahap, tapi sistemnya tidak bisa langsung. Oke, jadi memang disesuaikan dengan kondisi ya. Benar, kondisi ya. Kalau kita bilang karena beda-beda ya, ada yang kerjanya di indoor dan outdoor, itu juga mempengaruhi ya. Dari segi apa yang dia pakai setiap hari gitu ya, khususnya cewek ya dokter ya, karena beda-beda merek dan juga sesuai kebutuhan kulit. Benar. Tapi untuk cara pengobatan dari hyperpigmentasi itu sendiri, apakah bisa juga dilakukan di rumah atau harus konsul dulu atau gimana dok? Ya, cara pengobatannya itu kan biasanya balik lagi kan, kita biasanya ada 2 tipe ya, ada yang bisa dilakukan di rumah, ada juga yang berada di klinik. Kalau di rumah itu tadi yang kita sarankan untuk menggunakan produk krim biasanya. Krim itu banyak ya, krim yang memang khusus untuk flek, ada krim yang untuk sistemnya untuk mengangkat sel kulit mati dan yang lainnya. Nanti ada jenis perawatan di rumah, entah itu menggunakan masker, peeling di rumah dan seperti apa. Tapi kalau misalnya untuk di klinik, biasanya kita juga ada treatment sendiri, apakah itu kayak botanica peeling, apakah itu kayak microdermabrasi, terus ada juga sejenis seperti kayak skin booster dan yang lainnya yang bisa membantu untuk mengurangi si flek tersebut. Tapi kayaknya kalau di rumah, kalau kita nggak punya waktu kayak malas ya dokter. Iya benar, kadang orang ke rumah istirahat kan, jadi jarang kayak fokus pengobatan. Yang kerjanya full setiap hari. Oke, nah kita bakal lanjut lagi dokter, dan juga Sana BTV kita akan bahas nanti setelah jeda pariwara berikut ini terkait dengan gejala hiperpigmentasi ini. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Obat Obrolan Kesehatan. Oke, Sana BTV balik lagi di Obat Obrolan Kesehatan di episode hyperpigmentasi. Pada hari ini masih berbincang langsung bersama Dr. Wika, hari ini di Klinik Natasha Bengkulu. Kita lanjut lagi dokter, tadi sempat kita bahas terakhir terkait kesesuaian durasi juga ya dari gejala hiperpigmentasi ini. Tapi untuk prosedur seperti peeling kimia atau laser ini bisa membantu mengurangi atau mengatasi nggak sih dok terkait gejala tersebut? Iya. Tadi kan sudah kita kasih clue yang pertama ya, ketika misalnya untuk pengobatan hiperpigmentasi itu bisa dilakukan laser atau walaupun peeling, tapi balik lagi kita bilangin, kita tidak tahu seberapa dalam si flek tersebut. Jadi ketika misalnya pengobatan tersebut dia bisa membantu mengurangi, tapi tidak bisa membantu langsung menghilangkan. Oke, jadi memang baik lagi sih semuanya sesuai kebutuhan. Benar banget. Jadi butuh yang waktu yang sabar ya untuk pengobatan si hiperpigmentasi ini. Ini termasuk gejala yang mungkin setiap orang bisa saja terdampak ya dok ya, karena dari kegiatan dan juga aktivitas seharian juga bisa menjadi penyebab ya dok ya? Iya, sama juga yang tipe apakah ini fleknya sudah lama yang orang tersebut dapat, ataukah dia baru kayak gitu. Biasanya kalau baru lebih enak kita ya untuk treatmentnya, tapi kalau misalnya sudah lama dan sudah menahun, nah itu memang kita butuh waktu yang lebih panjang lagi dibandingkan orang-orang yang memang baru muncul si flek tersebut. Oke, tapi tadi kan kita balik lagi tadi sempat dibahas krim ya, kalau kita yang di rumah mungkin jadi apa sih? Langkah awal bisa dibilang seperti itu ya sebelum kan orang kalau belum parah belum mau konsultasi biasanya. Iya benar. Tapi itu sebenarnya langkahnya efektif atau enggak sih dok untuk mengatasi gejala ini? Yang krim ya. Sebenarnya kalau misalnya krim kita ketika kita menggunakan produk krim itu sudah membantu untuk peremajaan kulit kita, untuk menjaga kesehatan kulit kita. Karena kenapa? Di dalam krim tersebut kan terdiri ada beberapa kayak nutrisi, ada vitamin yang memang dibutuhkan oleh kulit. Makanya ketika kita menggunakan krim sehari-hari yang ada di rumah dan sesuai dengan kebutuhan kita, itu sama kayak kita menjaga kesehatan kulit untuk jangka waktu yang panjang nanti. Untuk efek samping sendiri dok, mungkin dari produk-produk ataupun langkah-langkah seperti itu gimana? Ya, kalau misalnya efek samping harusnya nggak ada efek samping ya, karena kenapa? Kayak misalnya nih kita sendiri kayak misalnya di Natasha, dia sudah punya pabrik sendiri dan setiap untuk krimnya kan sudah ada BPOM-nya sendiri. Jadi untuk jangka panjang itu insya Allah dia akan baik-baik aja. Kan sekarang kan sudah ada nih kayak doktif yang mencari apa aja sih isi-isi kandungan yang lainnya kayak gitu tadi. Ya itu tadi, kalau misalnya
untuk tepat sasarannya dalam penggunaan produk krim untuk jangka waktu berapa tahun yang akan datang untuk wajah itu akan baik-baik saja. Kecuali kalau misalnya, oh harusnya tadi sudah kita balikin lagi, oh ini tuh cukup menggunakan si pencerahnya yang sedang aja nih, tiba-tiba pasiennya ngotot, saya pengen yang tinggi, nggak dikasih, kita beli sendiri misalnya di luar. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Jadi memang untuk masalah krim harus dikonsultasikan kepada yang lebih ahli. Oke, kan bagusnya juga searah ya dokter. Benar. Jangan konsultasinya ke siapa, belinya di mana. Benar banget. Tapi untuk produk Natasha sendiri nih dok, yang direkomendasi untuk mengatasi dari gejala hiperpigmentasi ini yang mana gitu dok? Biasanya kita untuk mengatasi ya, untuk mengatasi itu yang paling penting itu merupakan produk salah satunya sunblock kalau kita bilang. Di sini ada dok? Sunblock ada, kita sunscreen ya gitu tadi. Jadi sunblock ini kenapa sih sunblock, kan kita udah dijelasin tadi di awal ya, sunblock itu sangat mempengaruhi timbulnya si hiperpigmentasi. Jadi kita tahu di area Bengkulu ini panas ya, dia dekat sama si pantai juga. Jadi memang kita harus menjaga apa? Biar sinar matahari tidak langsung kena ke wajah kita. Kalau matahari langsung kena ke wajah kita dengan adanya sel melanin di tubuh kita yang keluarnya memang banyak, itu menyebabkan hiperpigmentasinya berlebihan. Tapi ketika kita jaga dengan si sunblock, jadi hasil untuk wajahnya akan lebih baik dan stabil. Jadi yang paling penting yang andalan tetap sunblock sih, balik lagi. Jadi tameng di kulit bener, juga tameng ya, benar. Supaya tidak terpapar langsung dari sinar matahari. Nah, tadi kalau produk-produk kesehatannya ya dokter, dan juga bagaimana mengatasi dari hyperpigmentasi dan juga ini ada kaitan juga nggak sih dok terkait dengan gaya hidup gitu? Nah kalau Makanan misalnya gitu. ya kalau gaya hidup, kalau makanan mungkin untuk si fleknya tidak begitu besar ya pengaruhnya ya. Kalau untuk flek lebih ke tadi, dia lebih ke faktor kebiasaan, apakah itu dari make up, entah kalau misalnya terus dari si kebiasaan kita sehari-hari dari sinar matahari. Terus kalau misalnya lebih ke makanan, yaitu tadi lebih mungkin dari penggunaan KB ya. Itu tadi ya. Jadi ibu-ibu yang pasca lahiran atau menggunakan pil KB, nah itu yang bisa meningkatkan si hormonal tadi. Tapi kalau lain itu sih kurang begitu mempengaruhi untuk timbulnya si flek tersebut. Jadi aman-aman saja ya dok ya. Karena makanan yang nggak baik juga pengaruh kesehatan yang lain. Iya benar. Tapi memang ada indikasi tersendiri bagi mereka-mereka yang program KB. Iya benar. Karena mengkonsumsi obat ya dokter. Dia hormonal kan, yang mana dia meningkatkan si hormon yang memang menyebabkan si hiperpigmentasi lebih meningkat lagi. Jadi masih banyak sebenarnya yang mau dibahas, apalagi terkait masalah kesehatan ya dokter. Memang nggak ada habisnya. Ya, benar. Tapi karena berhubung waktu kita sangat singkat dokter, jadi mungkin bisa nih pesan dan juga harapan untuk sahabat BTP yang lagi menyaksikan program obat hari ini supaya ya lebih kurangnya bisa paham lah gimana menanggapi hyperpigmentasi itu. Iya benar banget. Oke. Untuk sahabat BTP yang ada di seluruh Bengkulu, di sini kita harus mengetahui kulit kita itu seperti apa sih pentingnya menjaga kulit kita. Gitu. Jadi baiknya sedini mungkin untuk menjaga kesehatan kulit kita mulai dari sekarang. Mulai dari menjaga kebersihan, terus itu juga menjaga kesehatan dan menggunakan produk-produk yang tepat pada usia dan tepat pada sasarannya. Oke. Ya, itu tips langsung dari Dokter Wika di hari ini. Kalau mau lebih lanjut ya bisa datang ke klinik Natasha di Bengkulu. Siap, benar. Dokter standby setiap hari atau gimana? Standby setiap hari ya. Jadi nanti bisa konsultasi lebih lanjut sama BTP terkait dengan mungkin kamu yang punya masalah dengan kulit yang di luar hiperpigmentasi juga bisa kayak dokter ini. Bisa banget. Mungkin juga bisa direkomendasi produk-produk yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya. Salah produk justru malah memperburuk keadaan. Benar. Oke, Sobat BTP, itu saja tadi episode kita pada hari ini di Obat Obrolan Kesehatan, membahas terkait masalah kulit di hyperpigmentasi dan juga melasma tadi dokter, flek hitam dan sebagainya gejala yang bisa saja kita temui di setiap hari. Jadi tetap jaga kesehatan dari segi manapun ya dokter ya, kebersihan juga penting. Benar. Oke, Sobat BTP, itu saja. Saya Gusti Pranata beserta segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTP Beken.